masih soal kepekerjaan. Kalau saya boleh tahu, saya sedang berbicara sama Ibu siapa ya? Nama saya Ibu Siti Mahmuda. Jadi jika begitu posisi Ibu di sini sebagai apa? Saya di sini bekerja sebagai bidan desa Mekar. Kalau begitu kakak sedang bekerja di bidang mana ya? Ini saya bekerja ibunya di UPTB Puskesmas Sekung, tapi karena saya bidan desa, ditugaskan di desa, jadi penempatan saya di desa Mekar. Kalau boleh saya tahu, pendidikan minimal untuk mendapat karir di sini berapa lama? Untuk saya kemarin itu kalau kebidanan masih D3, jadi selama 3 tahun. Tapi untuk sekarang, untuk yang kebidanan itu bisa sampai D4. Untuk mendapat karir di pekerjaan ini, kira-kira kompetensi wajib apa yang dibutuhkan? Kalau saya di kebidanan ya yang wajib punya adalah surat anggota kartu ID, dan yang kedua adalah surat izin praktek bidan. Jadi ada dua, anggota ID karena kita sudah terdaftar sebagai ID anggota ranting ya. Kalau di desa ini kan ikutnya ranting. Dan yang kedua untuk SIPB ini surat izin praktek bidan, itu yang harus dimiliki. Lalu kira-kira apa saja kompetensi pekerjaan yang perlu diperbanyak untuk peluang pekerjaan ini? Kalau kompetensi penunjang ya misalkan untuk menunjangnya kita sebagai pelayan masyarakat ya, kita seorang bidan harus mempunyai sertifikat APN atau UPOM, seperti itu penunjangnya. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan sejak dini untuk mendapat karir dalam pekerjaan tersebut? Yang perlu dipersiapkan sejak dini ya terutama mental kita, apakah sudah siap kita dalam kayak menempuh pendidikan. Misalkan kita sebelum kuliah kita mau menentukan mental, terus segi pendanaan, juga kemauan, niat harus ada. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang dapat berkarir dalam pekerjaan tersebut? Langkah-langkahnya untuk meningkatkan karir kita, yang pertama kita bekerja harus disiplin ya. Harus disiplin, benar-benar tepat waktu. Selain itu kita juga harus menanamkan sikap yang baik sesama pasien, tidak boleh membeda-bedakan. Apa privilege atau kelebihan yang sudah dimiliki untuk dapat berkarir di pekerjaan tersebut? Kelebihan saya bekerja sudah berapa tahun ya, hampir 15 tahun, jadi ya mungkin dari skill saya, dari pengalaman yang sudah saya miliki ini insya Allah sudah cukup banyak, jadi bisa menunjang pekerjaan saya karena sudah memiliki beberapa skill ya. Apa kita perlu dukungan keluarga untuk dapat berkarir dalam pekerjaan tersebut? Ya, keluarga itu adalah dukungan nomor satu. Di samping kita sudah berkeluarga, kita juga harus tetap mendapatkan dukungan dari orang tua. Jika ingin berkarir dalam pekerjaan tersebut, kira-kira tantangan dan hambatan apa saja yang mungkin akan muncul? Kalau tantangan sih mungkin karena kita kedepannya akan berhubungan dengan masyarakat ya, mungkin mungkin hubungan kita dengan masyarakat yang apabila tidak bisa memahami karakter masyarakat itu bisa menjadi kayak musuh ya bagi kita. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengambil sikap lah, terutama dalam menghadapi warga atau pasien yang nantinya akan menjadi klien kita. Kira-kira apa saja nih Bu tips dan triknya untuk menyelesaikan tantangan dan hambatan dari pekerjaan ini? Yang penting kita selalu berniat baik, seperti itu, berniat baik, ikhlas, sama baik dengan sesama teman dalam kantor,
baik dengan warga atau baik dalam hubungan lintas sektoral, karena kita bekerja tidak hanya sendiri, memerlukan peran lintas sektoral, jadi kita harus berbuat baiklah seperti itu. Apa saja tips untuk memperbesar peluang untuk dapat berkarir dalam pekerjaan tersebut? Peluang untuk memperbesar karir ini salah satunya adalah dengan cara mengikuti perkembangan teknologi di era sekarang ya. Misalnya kalau kita belajar ya tidak harus menunggu kuliah saja, kita bisa melihat sendiri informasi-informasi di sosial media. Jadi dengan itu kita tidak akan ketinggalan ilmu, atau kita bisa mengupdate ilmu secara terus menerus, sehingga tidak tertinggal info-info yang ada di zaman sekarang melalui sosial media. Baik, terima kasih Bu untuk wawancara siang hari ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih kembali.